Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Dua tokoh yang secara langsung berani bergerak melawan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam setahun ini mati dengan berbagai cara. Yevgeny Prigozhin, bos tentara bayaran yang ingin mengkudeta Putin, tewas dalam ledakan pesawat yang dia tumpangi. Terakhir adalah Alexei Navalny, tewas di dalam penjara. Upaya pembunuhan Navalny bukan sekali ini saja. Pada Agustus 2020, Navalny jatuh sakit dalam penerbangan dari Siberia menuju Moskow. Pesawat mendarat di kota Omsk, tempat Navalny dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. 2 hari kemudian, dia diterbangkan ke Berlin di mana dia pulih. Sekutunya mengatakan dia diracun, namun pejabat Rusia membantahnya. Laboratorium di Jerman, Perancis, dan Swedia mengonfirmasi bahwa Navalny diracuni oleh agen saraf era Soviet yang dikenal sebagai Novichok, yang menurut laporannya telah dioleskan ke celana dalamnya. Navalny kembali ke Rusia dan pada Agustus lalu divonis bersalah atas ekstremisme dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Ini adalah hukuman ketiganya dengan hukuman penjara dalam 2 tahun. Dia mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Pada hari Jumat, Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia mengatakan Navalny merasa tidak enak badan setelah berjalan-jalan dan kehilangan kesadaran. Ambulans tiba, namun ia tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya, sebuah kecelakaan pesawat Agustus lalu menewaskan Yevgeny Prigozhin dan para letnan utama perusahaan militer swasta Wagner miliknya. Terjadi 2 bulan setelah ia melancarkan pemberontakan bersenjata yang oleh Putin disebut sebagai tikaman dari belakang dan pengkhianatan. Meskipun tidak kritis terhadap Putin, Prigozhin mengecam kepemimpinan militer Rusia dan mempertanyakan motif terlibat dalam operasi militer khusus di Ukraina. Penilaian intelijen AS menemukan bahwa kecelakaan yang menewaskan 10 orang di dalamnya disebabkan oleh ledakan, menurut pejabat AS dan Barat. Para pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang memberikan komentar. Salah satu sumber mengatakan, ledakan itu sejalan dengan sejarah panjang Putin dalam mencoba membungkam para pengkritiknya. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, membantah tuduhan bahwa Kremlin berada di balik kecelakaan itu. Tentu saja, di negara-negara barat, spekulasi tersebut disebarkan dari sudut pandang tertentu, dan semua itu adalah kebohongan belaka, katanya kepada wartawan. Dalam komentar publik pertamanya setelah kecelakaan itu, Putin mengisyaratkan tidak ada hubungan buruk antara dirinya dan Prigozhin. Namun, mantan penulis pidato Kremlin yang juga analis politik, Abbas Galyamov mengatakan, Putin telah menunjukkan bahwa jika Anda gagal mematuhinya tanpa pertanyaan, dia akan membuang Anda tanpa ampun, seperti musuh, bahkan jika Anda secara resmi adalah seorang patriot. Saya Roni, salam.